Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Yahyaka bi rahmatika nastaghis. Allahumma zidna wa la tanqusna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kekasih Allah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis dikatakan kalau kita tekun mendatangi rumah Allah waktu azan berkumandang, hidup mati kita akan dijaga Allah, insya Allah. Itulah tandanya orang yang disayangi Allah. Kita ambil sedikit ayat surah At-Tariq yang kita dengar dalam salat subuh tadi. Apa katanya di sana? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ayat nomor 5. Setiap manusia perlu memikirkan macam mana kejadiannya, dari apa dia dibuat. Khuliqa mimma indafik. Manusia itu dibuat daripada air yang keluar dengan terpancar ataupun terpanjui. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar daripada tulang sulbi ayahnya dan tulang dada ibunya, bertemu dalam rahim. Itulah hasil kejadian kita itu dari air. Kemudian satu hari nanti kita akan mati. Sesudahnya innahu ala raj'ihi laqadir. Kalaulah mati nanti kita akan kembali kepada Allah, hidup lagi. Jadi hidup ini dalam Quran 2 kali, mati itu 2 kali. Ahyaitana snataini wa amattana snatain dalam Quran. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini hidup pertama. Hidup kedua nanti lihatlah. Lihatlah nanti macam mana. Itu maka kita diperingatkan di sini. Sebelum kita lahir itu dianggap tidak ada, dianggap mati. Kemudian lahir, hidup. Kemudian mati. Kemudian hidup lagi. Ini katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu mampu menghidupkan mereka semula nanti. Yauma tublas sarair, pada hari yang semua kasus manusia terbongkar. Semua kasus terbongkar. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah jiran, masalah saudara, family, masalah atasan dengan bawahan, dibongkar nanti habis-habisan di sana. Yauma tublas sarair. Dibongkar sadonya. Ada penipuan, ada permusuhan, ada kedengkian, ada tak tahu apa ya. Mudah-mudahan yang baik-baik sajalah. Semestinya yauma tublas sarair. Pada hari itu semua kasus terbongkar. Kenapa hendak ke masjid? Kenapa hendak dengar azan? Kenapa hendak pegang Quran? Semua ditanya nanti di sana. Itu sedikit dari surah At-Tariq. Kemudian surah At-Takatsur sedikit. Nanti suratul Asr sedikit. Dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Kamu ini lalai. Manusia ini lalai, alhaakumut takatsur. Lalai mencari pitih, mencari duit. Lalai mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari kursi. Lalai mengurus anak. Lalai mengurus ladang, dah sempat ke masjid. Alhaakumut takatsur. Lalai dek galehnya, barang yang menggaleh, berbisnis, lalai dengan bisnisnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Begitulah sifat kamu. Diingatkan di sini. Artinya jangan lalai. Sudah diingatkan di sini. Kalla saufa ta'lamun, jangan lalai lagi Pak. Nanti Bapak akan ingat, akan sedar, akan menyesal. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sudahlah Pak, jangan lalai lagi, pintu kubur sudah dekat, rambut sudah putih. Jangan lagi. Kalla, 3 kali kallanya, janganlah, janganlah, janganlah Pak, janganlah Bu, 3 kali. Saufa ta'lamu, lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau Bapak yakin, tidak akan lalai Bapak doh. Jadi apa masalahnya? Tidak yakin.
Ndak yakinnya perlu ke masjid tuh. Kalau yakinnya, orang dulu yang butuh pun ke masjid. Yakin. Orang sakit parah, dengarnya azan, bilang sama anaknya, nak bawalah ayah ke masjid. Ayah kan sakit, Indo sampai hati, tidak tegak perasaan ayah kalau ayah mendengar hayya 'alal falah, ayah duduk di rumah tidak sampai hati, hayya 'alal falah. Rebutlah kesuksesan, kejayaan, kegemilangan, keuntungan. Hayya 'alal falah. Tidak mungkin duduk di rumah dona. Ayahnya yang sakit tuh. Diusung ayahnya ke masjid. Sembahyang maghrib, alun habis sembahyang dan meninggal. Macam manalah kondisi orang yang saat-saat sebelum rohnya dicabut. Subhanallah. Meninggal waktu sholat. La ilaha illallah. La tarawunnal jahim. Kalau kamu lengah dan lalai juga, kamu akan dibawa dalam neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kamu akan masuk ke dalam nanti. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Ada masjid dekat rumah? Ada. Berapa buah? 4 buah, 5 buah. Akan ditanya. Berapa jauh dari rumah ke masjid? Enggak usah naik kendaraan, jalan kaki saja. Itu akan ditanya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada mobil, ada Honda, ada kereta, ada. Kereta kalau di Malaysia, mobil di sini. Moto kalau di sana, kereta di sini. Itu bahasa tuh ya. Moto katanya di sana. Honda tuh. Kereta katanya di sana. Mobil tuh. Ada kereta, ada. Ada moto, ada. Kaki sehat, sehat. Tangan sehat, sehat. Mata sehat. Akan ditanya. Itu maksudnya summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Bapak akan tanya tentang nikmat, tentang kesehatan jasmaninya, kekayaan, kebendaan materialnya, subhanallah, tentang keluarganya, tentang negara yang aman. Negara kita negara aman. Orang asik berperang bergaduh. Kita aman tentram, alhamdulillah. Aman damai, alhamdulillah. Itu akan ditanya. Itu surah Takasur. Pergi ke surah Al-Asr sekali ya. Sekali. Surah Al-Asr. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hujung surah At-Takasur, kamu akan ditanya tentang nikmat bersambung dengan wal asri, demi masa. Berarti apa? Nikmat yang nomor 1 mau ditanya tentang masa, tentang usia. Berapa usia Pak? Berapa usia Bu? 60, 70. Sepanjang 70 tahun bikin apa Pak? Itu akan ditanya nanti. Karena ayat Takasur tadi disusuli dengan suratul Asr. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat, sambungnya wal asri. Itu mak tadi ayat itu disambung tadi. Demi masa. Masa itu nikmat yang paling mahal. Waktu nikmat yang paling mahal. Kalau orang mengatakan the time is money, waktu itu uang, bukan. Waktu lebih mahal dari uang. Uang kalau hilang bisa dicari gantinya. Waktu hilang 5 menit, kemana mau dikejar? 1 menit, 1 detik sudah berlalu, tidak bisa dikejar lagi. Orang mengatakan the time is money, waktu itu uang. Tidak. The time more expensive than money. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Kenapa? Uang kalau hilang dapat dicari. Kalau waktu umurnya lah 60 70, yang berlalu tuh macam mana mau mengejarnya lagi. Hari kemarin saja tidak dikejar, hari tadi saja tidak dapat dikejar. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia rugi hidupnya karena tidak menggunakan masa. Itu maksud ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, mayoritas tinggi manusia rugi. Yang tak ke masjid rugi. Datang ke masjid pagi-pagi hari, dapat nilai ibadat seperti tidak sembahyang 1 malam.
Seperti baca Quran mengaji satu malam 12 jam. Solat satu malam 12 jam. Yang datang ke masjid datang dengan ilmu. Datangnya itu perlunya ilmu ya. Saya datang ke masjid ini untuk mendapat nilai solat subuh yang nilainya beribadat semalam penuh, semalaman suntuk. Tidurnya dengan niat besok mau ke masjid, tidurnya ibadat. 6 jamnya tidur, 6 jam ibadat. Kedatangannya ke masjid solat subuh nilainya seperti beribadat satu malam 12 jam. Tambah dengan nilai tidurnya 6 jam, dah 18 jam. Datang sembahyang Isya berjemaah, itu juga penting ya. Nilainya seperti beribadat separuh malam. Separuh malam 6 jam. 6 jam tambah dengan 18 tadi, dah 24 jam. 24 jam nilai ibadat orang yang datang sembahyang Isya berjamaah dengan ilmu, datang sembahyang subuh dengan ilmu, tidur dengan ilmu, berniat, dapat nilainya 24 jam. Harinya 24 jam saja, dah dapat nilai 24. Belum lagi sholat zuhurnya, asar, maghrib, belum lagi zikirnya, belum lagi langkah pergi dan pulang. Subhanallah. Kalau tidak ke masjid pasti rugi. Innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia rugi dari bab masjid saja. Dari tentang masjid saja rugi orang tuh. Subhanallah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang untung orang beriman dan beramal saleh. Iman itu merangsang, mendorong untuk amal saleh. Kalau dia beriman tidak beramal saleh berarti imannya sakit. Iman mukmin. Mana kepergian ke masjid? Kalau kita baca ayat-ayat tentang masjid, orang ke masjid orang yang beriman katanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang ke masjid itulah yang beriman. Tidak ke masjid berarti imannya bermasalah. Itulah maksudnya. Maka orang dulu kalau ada orang tidak datang dicarinya. Rasulullah mencari orang yang tak ke masjid. Umar mencari orang tak ke masjid. Pernah Umar bin Khattab khalifah keluar sembahyang asar, jumpa orang di jalan. Kemana tadi katanya? Berbelit-belit jawabannya. Kamu ini curang terhadap Allah. Umar melihat orang yang tidak menghadiri panggilan azan, yang tidak memenuhi panggilan azan dengan alasan yang tak masuk akal, itu dianggap curang. Curang, kamu ini curang terhadap Allah, kata Umar. Tiba giliran anak Umar pula, Abdullah namanya, Abdullah bin Umar namanya. Katanya apa? Kami katanya zaman ini, maksudnya sahabat Nabi ini, kalau kami lihat tidak ada orang tuh waktu Isya sholat berjamaah, tidak ada waktu subuh, itu jatuh statusnya katanya. Orang itu akan jatuh statusnya kalau tidak ada datang sembahyang Isya dan subuhnya Abdullah bin Umar. Itulah maksudnya di sini ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kalau beriman dia mesti menerapkan imannya, wa amilus salih, dia bersifat amal saleh. Buah iman itu amal saleh. Di antara amal saleh itu watawasau bil haq, menyampaikan pesan, menyampaikan message bil haq, menyampaikan message Islam. Orang nak ke masjid kita mesti ngomong, kita mesti selalu bilang watawasau bil haq, menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat bil haq, tentang kebenaran. Apa itu? Tentang Islam, tentang sholat, tentang belajar, tentang menjauhi dosa dan lain sebagainya. Wa tawasau bis sabr, terutama sifat sabar. Sabar, yang datang ke masjid perlu sabar. Sabar tidur awal, sabar mengurus waktu tidurnya, mengurus waktu bangunnya. Kalau waktu tidur tidak diurus, waktu bangun tidak diurus, kebanyakan mereka gagal datang ke masjid karena tidak memanage, tidak mengurus waktunya, waktu bangun dan waktu tidur. Patut tidur masih bangun, patut bangun masih tidur. Itu salah dalam pengurusan waktu, manajemen waktu. Patut tidur masih bangun, patut tidur jam 10, tidurnya jam 12, tidurnya jam 1.
Patut tidur masih bangun, patut bangun masih tidur, patutnya bangun jam 4 sebelum jam 4, bangunnya jam 6 jam 7. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa mayoritas manusia terpuruk di lembah kerugian karena tidak menguruskan masanya. Karena tidak menguruskan masanya. Masa lebih mahal daripada uang ringgit, emas perak lebih mahal daripada duit. Masa kalau berlalu tidak bisa dikejar lagi, semenit pun sedetik pun tidak bisa dikejar lagi. Begitulah ya. Terakhir kita baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا ورضنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.